Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 87. Kitab yang dibaca adalah mukhtasar atau singkatan, ringkasan Kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hadiyihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudis sahwi. Pasal ini menjelaskan tentang tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW terkait dengan sujud sahwi. Baik. Qala rahimallahu ta'ala thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebuah hadis yang sahih dalam catatan kaki disebutkan Bukhari Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansawna, saya pun bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau saya lupa tolong ingatkan saya. Tentunya lupa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan lupa yang kita rasakan. Ya. Lupanya Rasulullah SAW, ya, itu tidak mempengaruhi at-tasyri' atau tidak mempengaruhi pensyariatan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah ketawaduan dari Nabi Muhammad SAW. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau saya lupa tolong ingatkan saya. Qala rahimahullah wa kana sahwuhu fis salati min itmami ni'matillahi ala ummatihi wa ikmali dinihim. Lupa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika salat merupakan bentuk kesempurnaan nikmat Allah untuk umat dan sekaligus bentuk penyempurnaan agama mereka, yaitu agama Islam. Liyaktadu bihi fima yashra'uhu lahum minas sahwi, supaya umat bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW terkait syariat lupa, ya, yang dialami ketika menjalankan ibadah salat. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW mengalami lupa, ya, di dalam salat? Hikmahnya supaya kita sebagai umat bisa mengikuti dan meneladani serta mengetahui apa yang harus dikerjakan ketika mengalami kelupaan. Bayangkan kalau misalkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa sama sekali ketika mengerjakan salat, kemudian kita mengalami lupa, bingung kita mau bikin apa, ya kan? Karena contohnya bagaimana, ajarannya seperti apa, bingung. Dan kalau sudah bingung, akhirnya nanti menimbulkan pendapat-pendapat dan tidak menutup kemungkinan akhirnya berujung dengan perdebatan. Tetapi ketika kita mengalami lupa, kita sudah tidak bingung lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami lupa. Tinggal kita tiru saja apa yang beliau lakukan ketika lupa. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala faqama sallallahu alaihi wasallam min athnataini fi rubaiyah wa lam yajlis bainahuma. Peristiwa yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah langsung berdiri dari rakaat kedua pada salat 4 rakaat. Beliau tidak duduk pada rakaat kedua. Jadi salat zuhur misalkan, mestinya setelah sujud, ya, sujud yang kedua pada rakaat kedua itu kan duduk, ya, duduk untuk tasyahud. Namun dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW langsung berdiri ke rakaat keberapa? Ke rakaat ketiga, ya, ke rakaat ketiga.
Rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga. Falamma qada salatahu sajada sajdataini qabla as-salami thumma sallam. Setelah beliau menyelesaikan salat 4 rakaat, beliau sujud 2 kali sebelum salam. Nah, sujud 2 kali inilah yang disebut dengan sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Bertakbir, ya. Bertakbir Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, kemudian Allahu Akbar lalu salam. Itu disebut dengan sujud sahwi. Nah, waktu itu Nabi Muhammad alaihi salam sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Thumma salam. Setelah sujud sahwi 2 kali, barulah beliau salam. Fa ukhidha min hadza qa'idatu. Berdasarkan hadis ini, maka ditetapkanlah satu kaidah. Anna man taraka syai'an min ajza'is salati allati laysat bi arkanin sahwan sajada lahu qabla as-salami. Kaidah pertama, barang siapa yang meninggalkan atau melewatkan bagian salat bukan rukun karena lupa, maka sujudnya sebelum salam. Ya, maka sujudnya sebelum salam. Itu kalau dia ingat, ya kan? Ingatnya begitu. Kalau ingatnya setelah salam, ya berarti otomatis sujud sahwinya setelah salam. Baru ingat, oh iya tadi belum. Atau diingatkan tadi begini loh, oh iya, ya jelas langsung sujud sahwi 2 kali. Ya, itu kalau bukan rukun. Kalau rukun nanti lain lagi. Maka beliau katakan laisat biarkanin, yang dia lewatkan, yang dia tidak kerjakan adalah gerakan salat yang bukan rukun. Ya. Kalau wa termasuk tasyahud awal itu kan termasuk kewajiban salat, bukan rukun salat, ya. Kewajiban salat, sehingga ketika orang tidak melakukan tasyahud awal pada salat 4 rakaat, maka salatnya sah. Karena yang dia tinggalkan bukan rukun. Tasyahud awal itu termasuk kewajiban. Nah, tapi mestinya disempurnakan dan ditambal kekurangan itu dengan sujud sahwi. Tapi sekalipun tidak sujud sahwi, karena dia nggak tahu syariat sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Sekali lagi karena tasyahud awal itu bukan termasuk rukun sholat. Qala wa ukhidha min ba'di turuqihi, demikian juga bisa disimpulkan berdasarkan beberapa jalur periwayatan hadis di atas, annahu idza taraka dzalika wa syara'a fi ruknin lam yarji, bahwa seseorang yang melewatkan satu gerakan salat wa syara'a fi ruknin, dan dia sudah melanjutkan pada rukun salat yang berikutnya, lam yarji, ya, maka dia lanjutkan, jangan kembali. Nabi Muhammad SAW pada salat 4 rakaat, dari rakaat yang kedua langsung berdiri ke rakaat yang ketiga tanpa tasyahud awal karena lupa. Nah, karena Nabi Muhammad SAW sudah terlanjur berdiri, padahal berdiri itu termasuk rukun salat bagi yang mampu tentu, sudah berdiri di rakaat yang ketiga, maka kaidahnya lam yarji, jangan kemudian duduk lagi untuk tasyahud awal. Ya. Jangan duduk lagi melakukan tasyahud awal. Ya udah, sudah masuk ke rukun yang berikutnya, yang terlewatkan tadi dibiarkan. Namun nanti di akhir salat melakukan sujud sahwi. Baik. Nah, kita sebagai imam, sebagai makmum juga harus mengerti hal yang seperti ini. Kalau nggak ngerti, nanti imamnya udah berdiri tegak, ya, makmumnya masih subhanallah. Padahal memang aturannya kalau udah sampai berdiri ya udah, ya kan, nggak usah kembali duduk, tapi lanjutkan sholatnya nanti, baru di akhir melakukan sujud sahwi. Dalilnya apa? Hadis tadi, Nabi Muhammad SAW berdiri dari rakaat kedua langsung ke rakaat ketiga, tapi beliau tidak duduk kembali untuk tasyahud awal. Qala wa sallama sallallahu alaihi wasallam,
min rak'ataini fi ihda salatai al-ashiyyi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah salam setelah rakaat kedua di salah satu salat siang hari, zuhur atau asar. Mestinya berapa rakaat? 4. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Tidak disebutkan oleh perawi salat itu salat yang dimaksud salat zuhur atau asar, tapi salah satunya. Kalau bukan zuhur, asar. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW baru 2 rakaat udah salam. Thumma takallama. Selesai salam, beliau sempat berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian diingatkan, thumma atammaha. Baru kemudian beliau melanjutkan sholat, bukan mengulangi. Atammaha, yang dimaksud atammaha menyempurnakan di sini, bukan mengulangi, tapi langsung menambah 2 rakaat. Misalkan selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Pak Tris mengatakan, Pak Imam, jadi baru 2 rakaat. Loh, masa baru 2 rakaat? Mas Danu bilang, oke, 2 rakaat. Gitu. Nanti Pak Prat, ya 2 rakaat, ya udah, kita lanjutnya. Nggak apa-apa, pembicaraan seperti ini tidak menggugurkan 2 rakaat yang sudah dikerjakan sebelumnya. Tinggal berdiri, ayo kita sempurnakan sholatnya. Allahu Akbar. Itu berarti rakaat yang keberapa statusnya? Ketiga. Gitu. Thumma sallam. Kemudian beliau salam. Thumma sajada sajdataini ba'da salami wal kalam. Kemudian beliau sujud sebanyak 2 kali setelah salam dan berbicaranya waktu itu. Maka dalam kasus semacam ini sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Yukabbiru hina yasjudu. Beliau takbir saat sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u. Dan beliau pun bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujud. Jadi sujud sahwi itu juga menggunakan takbir. Nah, tapi sekali lagi hal-hal seperti ini fikih ya. Jangan kemudian kok ngene, kemarin belajarnya kok seperti ini. Ya, kemarin sama Syekh Ridwan yang dibaca tentang sujud sahwi kok begini. Tidak ada masalah. Ya, itu dalam hal fikih satu hal yang biasa supaya kita terlatih untuk bisa berlapang dada. Ini kan ringkasan dari Ibnu Qayyim. Qala rahimahullah wa dzakara Abu Dawud wa Tirmidzi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasajada sajdataini thumma tashahhada thumma sallam. Qala Tirmidzi hasanun gharib. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini masih sama kasusnya dengan hadis yang sebelumnya, hanya saja ada keterangan tambahan bahwa beliau salat dengan bersama para sahabatnya fasajada sajdataini. Ya, beliau sujud 2 kali kemudian tasyahud thumma sallam. Artinya ada keterangan dalam riwayat ini, dalam sujud sahwi pun ada tasyahud. Ya, tapi riwayat-riwayat yang lebih banyak, lebih sahih menunjukkan tanpa tasyahud. Sujud sahwi itu cukup Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, kemudian salam. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah wa shalla yauman. Ini kasus yang keberapa? Yang ketiga, ya kan? Yang pertama tadi Nabi Muhammad berdiri langsung ke rakaat ketiga dari rakaat kedua tanpa tasyahud, padahal salatnya 4 rakaat. Peristiwa yang kedua, Nabi Muhammad SAW setelah rakaat kedua langsung salam, padahal salatnya 4 rakaat. Peristiwa yang ketiga, qala rahimallahu ta'ala wa shalla yawman fasallama wansarafa wa qad baqiya minas salati rak'atun. Nabi Muhammad pernah salat bersama para sahabatnya menjadi imam. Selesai salat, salam, kemudian pergi. Nabi Muhammad, wa qad baqiya minas salati rak'atun, padahal masih ada 1 rakaat. Kalau itu 4 rakaat berarti baru 3 rakaat sudah salam. Ya kan? Kalau 3 rakaat baru 2 rakaat sudah salam. Sisa 1 rakaat. Nabi Muhammad insarafa itu bangkit pergi. Fa adrakahu Talhatu ibnu Ubaidillah. Maka sahabat Talha bin Ubaidillah segera menyusul. Faqala nasita minas salati rak'atan. Kata sahabat Talha, Rasulullah,
Anda lupa, masih kurang 1 rakaat sholatnya tadi. Faraja'a, Nabi Muhammad kemudian kembali, fadakhalal masjid, masuk masjid lagi, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sudah sempat keluar dari masjid, ya kan? Sudah sempat keluar dari masjid, disusul, dikejar oleh sahabat. Allah diingatkan, tadi lupa 1 rakaat wahai Rasulullah. Nabi Muhammad kembali masuk ke masjid, wa amara Bilalan fa aqama as-salata fa shalla lin-nasi rak'atan. Maka beliau perintahkan kepada sahabat Bilal untuk memanggil kembali kaum muslimin, ya, guna melaksanakan rakaat yang tersisa. Fa shalla lin-nasi rak'atan. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun, ya, menambah 1 rakaat. Zakarahul Imam Ahmadu rahimahullah. Tapi di sini tidak disebutkan, ya, riwayatnya beliau melakukan sujud sahwi ataukah tidak. Tetapi tentu berdasarkan riwayat-riwayat yang lain yang tidak tersebutkan di sini, beliau pun tetap melaksanakan sujud sahwi. Qala rahimahullah, peristiwa yang keberapa berikut? Keempat. Qala wa shalla zuhra khamsan. Nanti kemudian akan diklasifikasikan oleh para ulama hal-hal yang menjadi sebab seseorang itu melakukan sujud sahwi. Ada yang lupa, ya kan? Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Kalau tadi, ya kan, yang sebelum ini yang nomor 3, Nabi Muhammad kurang. Berikutnya kelebihan. Qala wa shalla zuhra khamsan. Nabi Muhammad pernah salat zuhur itu 5 rakaat. Faqila lahu zidatis shalah. Lalu ada sahabat yang bertanya, apakah jumlah rakaat salat ditambah? Faqala wa ma dzaka. Nabi Muhammad bertanya, maksudnya apa? Qalu shallaita khamsan. Kata para sahabat, Anda tadi salat zuhur 5 rakaat. Diingatkan, langsung beliau kembali, fasajada sajadataini ba'da ma sallam. Maka beliau pun langsung sujud 2 kali yang disebut dengan sujud sahwi. Kapan itu dikerjakan? Setelah salam, karena diingatkan sahabat setelah salam, cukup sujud sahwi saja. Nggak perlu nambah rakaat lagi, tadi aja sudah lebih 1, namun langsung sujud sahwi. Qala rahimahullah wa shallal asra 3. Beliau pernah salat asar 3 rakaat saja. Tsumma dakhala manzilah. Lalu beliau masuk rumah. Fadzakkarahu an-nas. Kemudian para sahabat mengingatkan. Fa kharaja fa shalla bihim rak'atan. Nabi Muhammad kemudian kembali keluar dari kamar, dari rumah, bergabung di masjid, kemudian menambah bersama-sama 1 rakaat yang kurang tadi. Tsumma sallam. Kemudian beliau salam. Tsumma sajada sajdatain. Kemudian beliau sujud 2 kali. Tsumma sallam. Kemudian beliau salam. Berarti di sini sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kasus yang kelima ini sama dengan kasus yang ketiga. Ya kan? Kurang 1 rakaat. Maka bisa dirangkaikan begitu kesimpulannya. Sujud sahwi dilakukan setelah salam. Qala fa hadza majmu'u ma hufidha anhu sallallahu alaihi wasallam min sahwihi fi sholati. Inilah himpunan riwayat yang menjelaskan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lupa ketika salat. Wa huwa khamsatu mawadhi. Ada 5 peristiwa yang yang diriwayatkan sampai kita. Ada 5 kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lupa dan terdata, ya. Qala wa qad tadammana sujudahu fi ba'dhihi qabla as-salam wa fi ba'dhihi ba'dahu. Dari kelima peristiwa tersebut disimpulkan bahwa sujud sahwi yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang beliau lakukan sebelum salam, ada juga yang beliau lakukan setelah salam. Tergantung dengan peristiwa yang dialami. Qala wa amma syakku, kalau tentang ragu, falam ya'rid lahu sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita belajar fikih, pasti ada alasan ragu, ya kan? 3-4 sampai ragu yang hebat. Nah, di situ ahli fikih mengatakan sujud sahwi. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri tidak pernah mengalami keraguan-raguan, ya.
wa innama amara fihi bil bina'i 'alal yaqin. Yang beliau lakukan adalah memerintahkan kita untuk membangun dan melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinan yang kuat, wa isqatis syakki, dan berusaha untuk menghilangkan keraguan-raguan, was sujud qabla salam, dan sujud dilakukan sebelum salam. Kalau mengalami keraguan-raguan yang hebat, kalau cuma ragu sebentar terus ingat nggak ada masalah. Tapi keraguan-raguan yang hebat betul-betul bingung ya. Ini 34 bingung sekali. Nah, dan dia sampai betul-betul tidak bisa mengingat dan memastikan mana yang benar, ya sujudnya sebelum salam. Qala rahimallahu taala, adapun rinciannya nanti bisa diikuti dalam kajiannya Syekh Ridwan. Sudah selesai belum? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah lebih dari cukup. Qala rahimallahu taala faslun fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi an-nazari athna as-salati. Pasal berikut penjelasan tentang ketika salat arah pandangan mata bagaimana. Qala wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu 'ainaihi fi salat. Bukan termasuk petunjuk dari Nabi memejamkan kedua mata ketika salat. Ya. Waktu salat kok kemudian merem gini. Itu enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddama annahu, nanti ada sedikit keterangan dari Ibnu Qayyim. Wa qad taqaddama annahu kana fi at-tashahhudi yumi'u bi basarihi ila usbu'ihi fi du'ai. Dan sudah kita lewati dalam pembahasan sebelumnya bahwa saat tasyahud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan ke ujung jari ketika berdoa. Wala yujawizu basaruhu isyaratahu, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak memandang ke arah yang lain. Yang beliau lihat adalah ujung jarinya. Itu ketika tasyahud. Kemudian dalam keterangan yang lain para ahli fikih mengatakan kalau dia sedang berdiri berarti yang dilihat adalah tempat sujudnya, rukuk pun demikian. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi karahatihi. Kemudian para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum memejamkan kedua mata saat salat. Makruh atau bagaimana? Fakarihahul Imam Ahmad wa ghairuhu. Al-Imam Ahmad dan sejumlah ulama yang lain mengatakan itu makruh. Wa qalu huwa fi'lul yahud. Alasannya di antara yang disebutkan itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Wa abahahu jama'atun wa lam yukrihu. Sejumlah ulama yang lain mengatakan enggak apa-apa, itu mubah, bukan sesuatu yang makruh. Was-sawabu an yuqala. Kata Ibnu Qayyim, pendapat yang benar adalah in kana taftihul aini la yukhillu bil khusyu'i fa huwa afdal. Kalau membuka kedua mata tidak mengganggu kadar kekhusyuan, itu tentu lebih afdal. Wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu'i lima fi qiblatihi min az-zahrafati wa tazwiqi aw ghairihi mimma yushawwisu alaihi qalbah. Tapi kalau dalam kasus antara dia dengan kiblatnya itu banyak hiasan, aksesoris atau hal-hal yang mengganggu kekhusyuan hati, fahunalika la yukrahu taghmidu qat'a. Maka dalam kasus semacam ini jelas memejamkan kedua mata bukan makruh hukumnya. Wal qawlu bistihbabihi fi hadzal hali aqrab. Bahkan yang menyatakan hukumnya mustahab dalam kasus tadi itu lebih dekat ila usulis syar'i wa maqasidihi. Ya, lebih dekat pada prinsip-prinsip bersyariat dan tujuan disyariatkannya salat. Minal qawli bil karahati, daripada mengatakan itu hukumnya makruh, wallahu alam. Jadi misalkan orang sholat Allahu Akbar, ternyata di depannya ada orang pakai kaos, ya kan? Pakai kaosnya itu teka-teki silang misalkan, ya kan? Misalkan ini ada gaduh, wah nyebut merek ini mas, kaosnya kan ada gaduh, ya kan? Itu di depannya teka-teki silang, ya kan? Betul-betul teka-teki silang, beberapa kotak kosong terus ada beberapa pertanyaan.
Ya dalam kondisi seperti inilah yang dimaksud Ibnu Qayyim, itu bukan makruh kalau kemudian merem, memejamkan mata. Bahkan kalaupun dikatakan sunnah, mungkin lebih dekat kata Ibnu Qayyim. Ya jelas, akhirnya dia mikir, kan itu. Contohnya apa dekat silang Mas Widi? Hewan paling kecil, depannya S, belakangnya T, ya kan? Santet, bukan? Allah bilang, kan mikir akhirnya orang di belakang ini, mikir, semut misalkan. Kalau udah seperti itu ya udah, pejamkan aja matanya, karena jelas itu sudah mengganggu kekhusyuan salat, kan itu. Ibnu Qayyim kan memberikan keterangan az-zakhrafah wa tazwid, Pak. Zakhrafah itu aksesoris, kemudian hiasan-hiasan yang ada di masjid itu, ya kan? Bahkan termasuk kaligrafi. Orang kalau diganggu seperti itu bisa ayat macamnya apa ya? Karena dia tulis di dinding mau dibentuk-bentuk segala macam. Ayat itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa dipahami dengan baik. Nah, sing maca biasa kadang-kadang nggak bisa, ya kan? Bentuk yang biasa aja kadang-kadang dia nggak bisa, dibuat mutar-muter. Terus fungsi ayat itu apa? Berarti kan hanya penghias saja. Padahal ayat Al-Quran itu diturunkan bukan untuk penghias, tapi untuk dibaca, untuk ditadaburi maknanya dan bisa diamalkan. Sehingga ya panjenengan yang misalkan jadi takmir atau misalkan jadi panitia pembangunan, kalau pembahasannya tentang kaligrafi di masjid, atau bukan cuma di masjid, mau di rumah, mau di kantor, mau di mana, ya sampaikan aja. Sing teks biasa aja kita nggak bisa baca loh, kangelan loh. Apalagi terus diputar-muter. Wah, ayat kursi jadi seperti orang duduk tasyahud. Apa? Ada loh. Ada yang malah jadikan wayang. Janganlah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Baik, besok pagi terkait tentang apa yang dikerjakan setelah selesai sholat, setelah salam maksudnya. Kemudian dengan sutra. Silakan, Mas Yes. Kaum ibu. Oh. Kalau mengingatkan imam ya, dia tetap ditasfik. Iya, ini boleh, ini nggak boleh silakan. Yang penting pakai tepukan. Wallahu a'lam. Kalau yang laki-laki kan apa? Tasbih subhanallah. Kalau yang perempuan mengingatkan seperti itu. Hukumnya apa tadi ya, sujud sahwi? Apanya? Sujud sahwi enggak termasuk, enggak sampai kemudian wajib. Kalau wajib enggak dilakukan dosa nanti. Kan itu untuk pelengkap kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Selama bukan rukun ya. Kalau yang dilupakan itu rukun, ya berarti dia harus mengulangi 1 rakaat rukun yang dilupakan itu. Ya kan, rukun itu mulai dari takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, ya kan. Yang para ulama secara ringkas mengatakan rukun-rukun sholat itu yang disebutkan dalam hadits Abi Hurairah yang menjelaskan tentang sahabat yang sholat terus menemui Nabi Muhammad mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Nah, yang disebutkan Nabi di dalam hadis itu, itulah yang disebut dengan rukun-rukun sholat. Kita udah pernah belajar belum? Sudah, Bulughul Maram sampai haji loh. Neng wis lali gitu aja. Apa? Oh, Mas Danu tadi. Sebenarnya ada kitab-kitab yang sifatnya ringkasan seperti Syekh bin Baz itu ringkas sekali. Itu bisa dikatakan 2-3 kali pertemuan selesai. Namanya aja ringkasan. Jadi rukun-rukun sholat apa, kewajiban-kewajiban dalam sholat apa, sunnah-sunnah dalam sholat apa, ya kan, yang dimakruhkan dalam sholat apa, yang bisa membatalkan sholat apa, paling enggak 5 itu. Oh sudah, dalam kajian syarif sudah Mas. Tapi nggak apa-apa, bola bali, jenenge manungsa gampang lali ben bola bali. Ya. Kalau pada sholat sunat gimana? Kenapa? Sholat sunat. Sama dengan sholat wajib juga. Wah, ini melu kajian syarifan enggak ini? Tadi malam Mengalami tadi malam, Lek? Di mana, Lek?
Di masjid. Pas imam tarawih. Dibahas gak di kajian Asy'ari-Ridwan? Apa? Iya tetap umum ya. Jadi imam oleh kondang ya lek. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Ada yang bilang 3? Ada yang bilang kurang, ada yang bilang 4. Oh berarti jamaah sendiri yang berbeda pendapat? Ya kayaknya ditanya sudah benar belum? Sudah, tapi setelah selesai sudah pulang lagi dorong. Ayo wes cukup. Sudah ada yang mengatakan genep loh. Sing bilang genep satu orang apa beberapa orang? 2 orang yang belakang saya. Bilang genep. Saking percaya saya jenengan loh. Oke, jane kurang meng mergo iki. Lek kepuk ya kan ora mungkin kleru wong kuwi bendera ngaji kok ngono. Heeh.